1857 The Mughal Empire, which yang mencakup benua India bagian selatan, mulai berkurang sendiri setiap harinya. Suatu ketika, orang-orang yang sombong adalah pelayan terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan itu berlangsung selama 10 tahun untuk merebut kekuasaan dari Inggris. Populasi dari golongan dari Hindu dan Muslim dari India bersatu untuk melawan persekutuan India Timur. Mereka disebut-sebut berjihad oleh banyak pemimpin-pemimpin Muslim. Akibatnya ribuan orang tunduk melawan tuannya. Tapi semuanya sia-sia. Dikalahkan, dipermalukan, terbagi-bagi. Para Muslim India lebih rentan daripada sebelumnya. Sebagai negara yang berkuasa pada saat itu, Muslim India menerima semua kesalahan dari para mutan. Penangkapan para Muslim India membuat kehilangan kekuasaannya. Mereka dikeluarkan dari pemerintahan. Mereka kehilangan pekerjaan. Sasaran yang mudah untuk pelanggaran sosial. Pada awal 1800-an, secara besar-besaran dan mengalir dari misionaris Kristen dari seluruh dunia ke India untuk mengubah pesan menjadi kristenisasi. Dengan keadaan dan status yang lemah para Muslim setelah mutani, penginjil memiliki kesempatan yang sempurna untuk mewujudkan rencana mereka. Pendeta Kristen pada saat itu berpikir bahwa Islam disebarkan dengan paksaan pedang dan telah ditegakkan melalui kekuatan negara. Saat pertama kali kekuatan Muslim melemah di India, mereka menjadi sangat gembira bahwa nyatanya kekuatan ini dapat diangkat dan sekarang bisa mengubah orang-orang menjadi Kristen. Pada tahun 1813, mereka diperbolehkan untuk berkhutbah di India dan mereka mulai mendirikan rumah-rumah misi di tempat-tempat yang berbeda. Dan total sekitar 60 juta buku-buku ditulis bertentangan dengan Islam dan Muhammad SAW dengan tuduhan tak berdasar dan bahasa yang tidak sopan. Digunakan untuk melawan Nabi Suci SAW. Para pendeta Kristen tidak masalah dengan Muslim yang masuk ke kepercayaan agnostisme dan ateis, tapi tidak dapat menerima kenyataan kalau mereka tetap Muslim. Mengubah kepercayaan orang-orang Muslim di India adalah permulaan. Rencana mereka jauh lebih mengganggu. Di salah satu pernyataan mereka, hal tersebut juga terekam. Mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengubah kepercayaan seluruh orang di India menjadi Kristen. Dan setelah itu mereka berkata, setelah itu kita bertujuan untuk pindah ke Arab. Dan banyak dari mereka, salah satu dari mereka dalam rekaman berkata bahwa kita akhirnya akan membangun spanduk terkait Kristen di Ka'bah yang suci di Mekah. Jadi itulah maksud mereka. Situasi apa yang membuat para Muslim memburuk? Apakah para pendeta Kristen akan menggunakan elemen kepercayaan Islam melawan orang Muslim? Mereka tidak berdaya. Kepercayaan bahwa Yesus alaihissalam masih hidup di surga masih dipelihara oleh para Muslim. Dan walaupun orang-orang Hindu tidak percaya hal ini, orang Muslim menerima Yesus sebagai utusan dari Tuhan. Situasi orang-orang Muslim seperti bahwa mereka mengasosiasikan suatu ciri dengan Yesus yang menampilkan pandangan yang berkaitan dengannya. Saat ini, orang-orang Kristen dari Inggris mempunyai kekuasaan yang kritis. Mereka sudah mengontrol dunia, jadi mereka mulai berkata bahwa alasan untuk kehancuran umat Muslim adalah agama mereka karena tidak bisa berlangsung paralel dengan keinginan dunia modern. Inilah mengapa mereka menolak, dan alasan untuk kesuksesan adalah kami berasosiasi dengan agama yang berkembang, Kristen. Mereka mulai menggunakan trik dengan berkata, lihatlah jika agamamu memang wajar. Pemerintahan seharusnya milikmu, lihatlah kami. Matahari tidak terbit di kerajaan kami. Di pemerintahan kami, raja dari Rusia adalah Kristen. Di Jerman juga Kristen.
Seluruh dunia adalah Kristen. Kami salah satu yang berprogres dalam perdagangan dan industri. Jika kamu benar, kamu pasti akan melakukan ini. Dari seluruh Muslim, para anak-anak muda dan pelajar yang menghadapi dilema terbesar, tidak hanya terkait kebenaran dan pertanyaan-pertanyaan, tapi seluruh sistem pendidikan mereka juga dibuat secara berlebihan. Anak-anak muda kehilangan seluruh harapan dari agama nenek moyang mereka. Sistem pendidikan kami berdasarkan dari konsep Yunani dan ini ditentang oleh penemuan ilmiah baru. Jadi saat penyerangan terjadi pada sistem pendidikan Muslim dan konsep kami tentang hal alam semesta, mereka dibuktikan salah. Anak-anak muda merasa bahwa walaupun pondasi dari agama tidaklah terjamin, ini adalah bertantangan karena para muslim datang di bawah masalah. Dengan meningkatnya ancaman pindah agama, tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga seluruh agama di India, pertahanan yang hanya dapat mereka sesuaikan adalah dengan mengikuti Kristen dan menyerang Islam. Tapi yang mereka tidak tahu adalah kaum Kristen bukanlah satu-satunya ancaman mereka. Tradisi baru, tradisi dari sekularisme, ini yang paling merusak. Sekularisme artinya adalah manusia membuat hukum-hukum, mengambil alih peraturan-peraturan yang datang dari bidang publik, sistem pendidikan pun diangkat. Mereka memperkenalkan hukum Newton sedemikian rupa bahwa alam semesta menyerupai sebuah jam. Dia berlari, dia tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menunjukkan Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal. Jadi, hal-hal ini memainkan peran yang sangat besar. Orang-orang Arya dan orang Hindu pikir mereka berada dalam bahaya dan harus melarikan diri dari bahaya ini. Mereka mulai menyerang Islam dan seperti yang mereka tuliskan di literatur mereka bahwa masalah tidak bisa diproduksi ataupun dihancurkan. Jadi mereka berkata, kami sudah mengatakan bahwa masalah ini bersifat mutlak. Jadi mereka mulai menyerang berdasarkan teori-teori ini. Umat muslim tidak berdaya dengan seluruh argumen dari kaum Kristen untuk mengkombinasikan upaya dari berbagai agama melawan Islam. Penyerangan dari berbagai pihak, dari banyak dimensi berhadapan dengan beberapa pukulan. Kemerdekaan politik pergi dan kedua, pekerjaan sudah selesai. Hak istimewa selesai, agama datang diserang dan tidak hanya ini. Ada syok akibat argumen kaum Kristen, Arya, Brahma, ateis di mana-mana. Dengan keimanan dan pertanyaan-pertanyaan mereka, pendidikan mereka ketinggalan zaman dan menghadapi serangan dari seluruh suku. Umat muslim tidak berdaya dan mereka mulai masuk agama Kristen dalam jumlah ribuan. Awal tahun 1800, total populasi umat Kristen di India adalah sekitar 91.000, tapi pada akhir tahun 1880 ada kenaikan populasi hingga lebih dari 450.000. Umat Muslim yang belum berpindah agama tersebut menjadi terbagi. Masalah dengan umat Muslim adalah melewati masa berat ini komunitas Muslim kehilangan persatuannya. Beberapa orang berpartisipasi dalam fakta bahwa contohnya ini adalah agama kami, kebanggaan kami. Mengapa meninggalkan di belakang? Mengapa menelentarakannya? Tidak ada satupun orang dari umat muslim yang maju ke depan dan mengatasi serangan ini. Mereka sangat bangga pada nenek moyang mereka. Mereka telah melihat diri mereka sendiri sebagai singa. Tapi mereka lupa mengapa mereka dahulu adalah singa. Mereka dahulu adalah singa karena mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebuah keterkaitan dengan Tuhan. Mereka dahulu memiliki rasa hormat yang penuh pada Al-Quran. Dan saat semua hal ini terjadi, mereka dapat berubah menjadi singa juga. Saat ini, kondisi mereka menjadi seperti sapi dan lembu. Yang siapapun yang memiliki cincin dapat dipasang. Dan dibawa kemanapun mereka suka. Dan seperti lembu, disembelih juga mereka mau. Terbagi, dikalahkan, umat muslim menyatakan keputusasaan dan kehilangan harapan.
Zaman yang memohon untuk seorang penyelamat agar datang, tapi tidak ada yang datang menolong untuk Islam. Suara pada saat itu adalah seseorang yang dapat menghilangkan kebingungan untuk umat Muslim, memberikan mereka petunjuk yang jelas, memberikan jalan yang keluar yang jelas. Kebingungan di mana-mana dan seperti umat Muslim di India terhubung dengan seluruh dunia. Setiap waktu ada berita yang beritanya negaranya telah pergi, tersebut negaranya telah kalah. Berita-berita ini berada di pandangan seperti kondisi di dalamnya. Jadi hal-hal ini bersamaan menghasilkan sebuah suasana depresi pada mereka dan kemurungan. Sebuah depresi muncul pada umat-umat Muslim. Hasil dari kekalahan politik dan kemerosotan sosial, umat Muslim tergoncang. Mereka kehilangan kepercayaan diri mereka dan mengadopsi sikap minta maaf terkait persepsi dari agama mereka. Umat Muslim India berbaring menunggu kata-kata kasar mereka. Hingga suara yang tidak dikenal melihat secercah harapan. Suara dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad merasa bahwa jika kita tidak membela agama kita dengan bukti yang cerdas, kita harus tawar keimanan kita. Beliau menulis bahwa kitab suci keagamaan yang menyatakan bahwa pondasi kita di atas wahyu dan itu memberikan bukti berlainan dengan logika, hal ini tidak bisa diterima. Ini adalah prinsip yang dianugerahkan dan beliau berkata bahwa aku akan buktikan ajaran Islam, Al-Quran, bahwa tidak ada yang kedua dan berdasarkan pada logika paralel untuk alam manusia dan apapun yang Al-Quran nyatakan itu memberikan bukti dari diri sendiri juga, dan agama apapun yang muncul melawan itu tidak dapat melawannya. Jadi, beliau mendasarkan pondasi pada logika yang merupakan tuntutan zaman. Pada era ilmiah, orang-orang bertanya bukti untuk segala hal. Karena pengetahuan percaya akan indera, pada eksperimen tidak percaya hal-hal yang jarang menggunakan eksperimen. Saya mengerti ini seperti mengalami percobaan ini. Jadi mereka berkata, berikan bukti jika ini benar. Jadi mereka dapat menerimanya sebagai kebenaran. Tidak ada yang siap untuk berargumen dengan mereka dengan dasar ini. Orang-orang suci tidak dapat berargumen dengan dasar ini. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkata bahwa Tuhan berbicara, masih hidup seperti dia sebelumnya dahulu hidup. Dia berbicara kepada manusia sebelum dia sebelumnya berbicara dahulu. Dan untuk bukti hal ini, saya akan berikan buktinya untuk ini. Siapapun yang butuhkannya, datanglah kepadaku. Saya akan menanggung biaya mereka. Dan mereka akan datang dan tinggal dengan saya. Jika mereka tidak melihat tanda dari komunikasi saya dengan Tuhan, saya akan berikan kompensasi terkait hal ini. Mereka akan melihat sebuah tanda atau lainnya. Mereka datang dan tinggal bersama saya dengan perkumpulan kebenaran. Jadi, dia memberikan bukti ini, memberikan pengalaman spiritual sebagai percobaan. Ini adalah alasan mengapa beliau berkata bahwa sebuah bau udara segar dalam lingkungan yang mencekik dari materialisme, dan ini mematahkan kekuatan dari ateis. Dan tradisi Brahmana yang merupakan naskah suci terbesar pada saat itu menjadi hilang selamanya dalam kegelapan masa lalu setelah beliau memberikan bukti tentang Tuhan yang hidup.
Argumen tersebut dibawakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Pembelaan Islam tidak hanya mengejutkan umat Kristen, Hindu, dan umat Muslim. Sebaliknya, kurungan seluruh bagian benua India pada saat semuanya bersifat sekuler dan agama diinterpretasikan sebagai rasionalitas dan Tuhan direpresentasikan sebagai wujud yang tidak relevan. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad membalikkan keadaan dengan membawakan argumen kuat terkait eksistensi Tuhan dari Al-Quran Suci. Tidak ada yang berani menantang beliau karena beliau mengklaim memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Tapi dari mana asal beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadian pada 1835. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtaza Sahib. Yang pada saat itu adalah pegawai negeri sipil. Merupakan harapan ayahnya bahwa beliau menjadi pegawai negeri sipil dan bekerja di pemerintahan. Dan mungkin dia akan pergi sebentar, tapi meninggalkan itu, dan saat kembali berkata bahwa hal itu bukan untuk beliau. Sejak selamanya, beliau memiliki kecondongan terhadap ajaran agama. Semenjak usia dini, sifat-sifatnya seperti jika orang-orang melihat beliau dan berkata bahwa ini adalah suatu teman Tuhan. Dan beliau tinggal terpikat pada pelajaran spiritualnya. Dan setelah itu, beliau tidak mendapatkan pendidikan yang layak sedemikian rupa, tapi mempelajari bahasa Persia dan bahasa Arab dari orang terpelajar yang berbeda. Tapi umumnya, pengetahuannya adalah apa yang diajarkan Allah oleh beliau. Awalnya beliau menambah ilmu pengetahuan sendiri, tapi suatu waktu beliau berkata bahwa Allah merubah kondisiku dalam satu malam. Dan selalu disorot pada seluruh literatur dan buku-buku kebenaran dan sumber pengetahuan sebenarnya adalah wahyu yang Tuhan sendiri memberikannya. Dapat dikatakan bahwa seorang yang sedang duduk di sebuah desa pengetahuannya bukanlah pengetahuan dan respon yang beliau telah berikan saat duduk di desa tersebut. Yang salah satu ahli sejarah terbaik di dunia, Arnold G. Toynbee, telah berkata bahwa pergerakan dapat mencakup kekosongan spiritual di dunia. Suatu respon yang besar darinya. Kebodohan, keraguan, dan ateisme adalah peraturan di hari itu. Anak muda umat Muslim diberikan pendidikan di bawah peradaban dan budaya dunia barat. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menyadari bahwa perubahan dapat menuntun kepada tahapan percakapan intelektual dengan cara pengukuran dari sumber Islam akan sia-sia. Dan kurangnya hal tersebut didukung dengan argumen rasional yang kuat. Beliau menyarankan dari Al-Quran Suci bahwa pengajaran dari buku yang diwahyukan harus tidak berkonflik dengan fisik hukum alam. Dan oleh karena itu, pada tahun 1880 beliau mempublikasikan buku terbaiknya yang berjudul Barahine Ahmadiyah. Terkait buku Barahin Ahmadiyah yang mencengangkan kedua pihak, teman dan musuh sedemikian rupa bahwa seluruh agama pada waktu itu sedang dalam bahaya sekuler. Mereka berada dalam bahaya ateis. Semuanya menyambut ini yang datang dari berkat agama. Jadi semua orang menyambut Barahin Ahmadiyah dan di lain hal ini mengejutkan semua orang, para musuh tidak dapat memahami. Mereka menjadi tercengang.
bingung bagaimana buku ini seharusnya dapat dibantah. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad membuktikan perselisihan itu di masa itu. Satu atau dua orang berkata bahwa mereka ingin menulis responnya, tapi semuanya gagal dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menjadi ditetapkan sebagai pengkhutbah setia Islam. Tercengang oleh argumen yang kuat dikemukakan di buku ini, tidak ada satupun upaya yang dapat dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menolaknya. Bahkan mereka menemukan bahwa mustahil untuk melakukannya. Beliau memiliki keyakinan yang kuat bahwa Islam di zaman awal ini bertarung dengan pedang. Sekarang harus bertarung dengan logika dan rasionalitas. Awalnya hal ini diberikan kesuksesan. Pedang ini kembali untuk pedang, tapi sekarang pedang telah diganti dengan sebuah pena. Dan musuh Islam akan dapat dikalahkan dengan pena. Dan dia membuktikan pada zamannya. Harus diingat bahwa bukti yang sudah diberikan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah tidak seperti menggambarkan kenyataan yang telah beliau berikan dan interpretasi sendiri tentang Islam. Tetapi ini yang pertama setelah sekian lama di mana seseorang telah mengeluarkan bukti dari Al-Quran dan hadis. Ini menjadi sumber keyakinan umat Muslim. Tidak ada orang yang pernah berkata seperti ini sebelumnya. Umat Muslim berada dalam mode defensif dan sedang bersembunyi. Sekarang mereka menjadi bangga bahwa ini adalah Al-Quran kami dan ini adalah Nabi kami. Umat Kristen dan orang-orang terpelajar dari Hindu menolak untuk mempercayai bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengambil bukti dari Al-Quran pada awalnya. Dia berkata kepada mereka untuk mengutip dari buku atau kitab mereka sendiri. Dia dikucilkan dari buktinya sendiri dengan mengutip dari kitab Injil dan tulisan religius. Karenanya, untuk poin yang hanya bukti spiritual individu yang diberikan, dari buku-buku pribadi dan bukti-bukti mereka dahulu digunakan untuk melawan sudut pandang mereka sendiri. Keunggulan dari Al-Quran suci dan Rasulullah SAW adalah dibuktikan. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad memegang juara Islam. Telah menulis bukunya Barahine Ahmadiyah. Beliau tidak juga mempublikasikan tentang keagamaan dari Islam dari agama lainnya, namun juga mematahkan kekuatan orang-orang anti-agama. Pemimpin Muslim terbaik pada masa itu, Maulvi Muhammad Hussein Batalwi, yang merupakan pemimpin gerakan ahli hadis, menulis ulasan yang rentan terkait buku itu langsung setelah dipublikasi. Dia berkata, "Opini kami dari sudut pandang zaman modern. Buku ini sangat unik dalam sejarah Islam. Tidak ada buku yang pernah dipublikasikan seperti ini di masa lalu. Kita tidak dapat berkata apapun di masa depan yang hanya diketahui oleh Tuhan." Islam dalam suatu keadaan yang dapat dinyatakan bahwa Al-Quran yang seharusnya bisa menjadi petunjuk mereka telah tersembunyi seperti berlian yang dilapisi lumpur dan dikubur. Itu tidak akan merefleksikan cahayanya. Itu tidak akan dihargai dan dimiliki. Status dari Rasulullah SAW datang dengan kondisi sedemikian rupa yang siapapun dapat hanya bangun dan hanya berkata tentang apapun.
Dan umat Muslim akan pergi dan bersembunyi di lubang-lubang mereka. Ketika Bahrain Ahmadiyah keluar, itu mengeluarkan Al-Quran dan penutupnya dan menunjukkan Al-Quran sekali lagi kepada para Muslim dan menegaskan kembali keagungan Islam di atas seluruh agama. Jadi inilah buku yang sedemikian rupa membawa revolusi pada dunia keagamaan. Buku ini saya berpendapat memiliki efek secara langsung dan tidak langsung pada pikiran umat Muslim. Para pemimpin umat Muslim yang datang setelah buku ini dipublikasikan memberikan efek secara spesial. Kamu akan melihat perubahan pada para pemimpin sebelum buku keluar dan setelah buku ini keluar. Tanpa buku ini siapa tahu seperti apa penyerangan yang akan dibuat oleh umat Kristen. Buku ini dan kontribusi dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menegakkan sebuah dinding melawan penyerangan keagamaan yang melawan Islam. Tuhan tidak berkehendak umat Muslim tampil melalui rekan, komite, atau asosiasi. Dia berkehendak pembaharuan spiritual dan moral yang dibawa oleh Masih dari Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya peran dari Mesiah yang dapat menjembatani kehidupan spiritual kembali kepada umat Muslim yang bentuknya sudah menjadi keras dalam praktiknya dan berpikiran sempit dalam tafsiran mereka. Dalam waktu tergelapnya Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih yang dijanjikan, muncul sebagai lentera kebenaran dan pembela keimanan.